Atan bikin gara-gara. Langsung digas Gurunda Zuma. Silakan disimak. Mengandung. Jadi begini ya, kita mengenal Tuhan kita itu dari perkataannya. Tuhan saya berkata, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama. Ya, begitulah mengenal kita Tuhan dari perkataannya. Saya mau tanya, Bang Juma. Halo? Ya silakan Bang, silakan. Apa perkataan Allahmu di kitab sucimu Al-Quran? Saya banyak mengutip ya, yang menyesatkan, bunuhlah, penggallah kepalanya, perangilah. Kalau kita mundur ke kitab Taurat, pada saat Musa dilarang untuk membunuh, 10 perintah Tuhan. Hal itu diulangi Yesus setelah Kristen datang. Matius 19 ayat 18. Jangan kau membunuh. Membunuh tempatnya di neraka. Saya baca Al-Quran kemudian. Ya, Al-Baqarah 191 dan Amfal 12. Ya, At-Taubah. Bunuhlah di mana kau temui. Perkataan siapa ini? Penggallah kepala dan potonglah jarinya. Perangilah mereka. Ini perkataan sangat berbeda dengan perintah larangan yang diterima Musa dari Tuhan. Dari 10 perintah itu, jangan engkau membunuh. Ribuan tahun kemudian Yesus pun melarang, jangan engkau membunuh. Ini perkataan loh, perkataan Tuhan kepada Musa, perkataan Yesus kepada umatnya. Jadi agama Kristen itu seibarat pembunuh berdarah dingin yang setelah tangannya berlumuran darah kemudian dia buru-buru mencuci tangannya. Habis melakukan pembunuhan seperti itu, bersih tangannya, dilap tisu, habis itu berjalan dan mengatakan, Kristen itu agama kasih. Kristen itu agama yang kemudian mengajarkan cinta kasih dan seterusnya. Padahal Kristen itu berdiri dan berasal dari ajaran pembunuhan. Tanpa pembunuhan, agama Kristen itu tidak ada. Saya ulang, pasang kuping. Kalau kuping sudah soak, pasang mulut. Kalau bisa membantu untuk pendengaran. Agama Kristen itu lahir dari hasil pembantaian pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa pembunuhan. Tidak ada agama Kristen tanpa iblis. Kalau iblis tidak ada, maka agama Kristen tidak ada. Kalau pembunuhan tidak ada, maka Kristen itu tidak ada. Dengan kesimpulan, agama Kristen itu adalah agama yang didirikan manusia dari hasil pembunuhan terhadap anak Maria. Sekarang kita masuk ke uraian. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bunuhlah, itu dalil pada saat perang. Karena manusia ini tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi perang. Dari zaman Adam punya keturunan pun sudah terjadi perang. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah hendak menciptakan Adam, malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kita lihat pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak mengatasnamakan agama memang, mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan politik, mengatasnamakan ekonomi. Tetapi mereka kemudian mempraktekkan isi yang ada di dalam Bible mereka. Contoh, Ulangan 20 yang dipraktekkan Belanda masuk ke Indonesia. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya.
Ini yang dipraktekkan Belanda sampai ada sisa-sisanya Kristen di Indonesia. Jadi sekali lagi, agama Kristen itu berasal dari pembunuhan. Selamat siang, Hot. Begini, saya sudah mengutip perkataan Tuhan Musa, Elohim Yahweh, 10 perintah Tuhan. Salah satu adalah jangan engkau membunuh. Si Juma mungkin mengutip perkataan. Lalu ribuan tahun kemudian Yesus lahir, mengingatkan jangan engkau membunuh, jangan mengingatkan. Abad ke-7 datang agama Islam. Saya baca-baca. Itu yang saya temukan. Dan masalah menyesatkan begitu banyak. Jangan salahkan orang jika ada yang sesat, jika ada yang kafir. Karena di Al-Baqarah ayat 7, yang menyesatkan itu adalah Allah. Saya baca-baca begitu banyak perkataan Allah di Al-Quran yang menyesatkan. Berbeda dengan kitab-kitab kami. Yesus memanggil domba-domba hilang. Marilah yang sesat, marilah kesinilah, datanglah kalian yang sesat. Jadi begitu Juma ya. Jangan berasumsi-asumsi. Saya bicara ayat dalil-dalil. Kalau saya beropini saya salah, ya. Kalau saya bilang bagaimana Anda bisa selamat, ya, Anda masih berselawat kepada Nabi, ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami rahmat dan keselamatan. Itu artinya Anda masih memohon kepada Tuhan, ke Allah, agar kepada junjungan Anda diberikan rahmat dan keselamatan. Kami Nabi Muhammad. Kalau cuma tanpa ilmu, cuma modal congor kayak gini lah. Jadi gini, saudara Ando. Ini, agamamu itu yang harus kau tanggapi itu pernyataan saya yang saya ulang-ulang. Kristen lahir dari hasil pembunuhan. Kenapa enggak menanggapi itu? Ketika Yesus mengajarkan jangan kau membunuh. Artinya apa? Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Ayo. Matius 19 itu kan Yesus berkata, jangan kau membunuh. Nah, selesaikan tugasmu. Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan perintah Yesus. Jangan kau membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Berarti ketika Yesus dibunuh, melanggar firman Tuhan. Dengan demikian, agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu Cak Ayu. Kamu bangga, jangan membunuh. Lah, Yesus dibunuh. Tanpa dibunuh, bisa nggak jadi Kristen? Nggak bisa. Dalil di dalam kitabmu jelas dikatakan kemudian. 1 Korintus 15 nomor 17. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh. Agar dia mati dan bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ayo. Jadi agama Kristen itu hasil dari pembunuhan. Kok bicara kasih ente? Matius 19 ketika kemudian murid bertanya kepada Yesus. Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal Al-Quran itu. Bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini bunuh Tuhannya sendiri? Hah? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen. Agama
Anda jauh Oke. lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Selamat siang. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Oke, mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah, dan itu perilaku iblis. Dan kami tidak tahu, dan kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan. Saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Oke, itu soal pembunuhan, ya. Membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat, karena berkat mereka lah kemudian orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara. Orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya, mereka adalah penjahat. Makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Oke, Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah dulu ada nubuatan. Kita jujur ya, kita sepakati tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi, Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati. Dan pada saat dia mau ditangkap, ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, yang bener aja. Di mana ada leher? Memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Oke. Cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Jawab dulu pertanyaannya Bang Yuma, Pak. Jangan bolak-balik ya. Jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9. Sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang tidak ada nubuatan, tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus, nggak ada. Nubuatan yang terjadi. Akan ditombak. Saudara, tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Apa pula hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi?
Saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus, berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis, gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten dulu. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten, bukan saya. Saya kan mengatakan, agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Boleh Yesus saya terangkan? menyangga kemudian? Kenapa Yesus menyangga nubuatan itu? begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, Anda memakai kitab Taurat. Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayafas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Ayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah. Ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantah itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu Taurat, di Mazmur. Anda ditanya belum jawab, woi. Jangan di-mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah kali makan ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen, gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu kalau mereka tidak membunuh Yesus, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, kalau mereka tidak membunuh, dengar. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, ini, makanya Yesus mengatakan menggenapi tak menggenapi. Sudah ada, silakan baca cuma. Anda sering mengutip-ngutip, tunggu dulu. Kalau tidak ada pembunuhan yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya, Anda sering bahkan Yesaya 5 akan datang lahir seorang Allah perkasa, Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Nggak ada akan datang di situ. Wah, bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi, nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, bohong kau. Bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus Bukan akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara Ando. Pertanyaan saya, saudara Ando. Saya tidak suka pembunuh. Dengar. Ngoceh yang bukan ajarannya. Silakan pelaku pembunuh. Siarkan ajaran agama pelaku Anda. pembunuh Yesus itu pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jangan berkhotbah menilai. Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan. Membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu adalah agama yang dilahirkan dari hasil pembunuhan. Tidak akan pernah Anda bisa menghentikan saya. Saya akan paling depan akan mengajarkan kepada seluruh manusia, jangan menjadi Kristen, karena agama Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas hasil pembunuhan terhadap Nabi Tuhan.
Sayalah orangnya yang akan menghalangi kalian. Berasumsi aja. Saya yang akan berdiri paling depan, akan menggaungkan agama Kristen, itulah agama pembunuhan. Paham? Itu kan Apa? dunia Bukan. ini dikuasai Itu fakta. Kristen. Itu Dia fakta. berkati Itu kepintaran fakta. teknologi. Mana ada Termasuk diberkati? pesawat mengangkut Mana ada haji diberkati? kalian pakai. Tidak ada hubungannya dengan Amerika, Kristen, Inggris, pesawat. Jerman, Belanda, Tidak ada diberkati. hubungannya, nggak ada diberkati Kristen. Tuhan Surat aja kagak. itu memberkati Makan babi kok diberkati. ya. Bagaimana mungkin Coba diberkati lihat orang ke negara pemakan Islam babi diberkati? Timur Tengah sana. Nyembah setan kok diberkati? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin penyembah setan diberkati, nggak mungkin. Lihat Kamu menerima kemudian, kamu menerima tumbal. Kamu menerima tumbal yang ditumbangkan Kau panggilan iblis di itu udah atas kau penuhin pohon. cuma kau panggilan itu. Kamu menerima tumbal dari iblis yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Itu persembahan setan. Alah, Ayo. Islam pun dari mana? Kau percaya dengan Makanya semua saya amal yang bertanya, saudara. menghayal. Saya bertanya kepada saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Kau percaya? narasi Islam itu ada. jawabannya Jadi saya percaya bertanya. kau, si Muhammad itu kan menghayal. Pelaku Dari mana? Siapa pembunuhan yang terhadap dia Yesus? Ini nggak jelas nih si Nona ini. Apa yang dibahas nggak atau kemana-mana dia. penjahat? Nah, ya si Juma juga kemana-mana. Anda Saya setuju? bertanya masih di situ. Udah, Pembunuh kau Yesus, tanya udah. Islam pelaku kau itu pembunuhan, dari mana? Dari si itu Muhammad. pahlawan Muhammad itu atau siapa yang penjahat? ngapain? Siapa Jawab. yang lihat? Tolong di mute dong Nona dong. Nggak Jawab jelas dong. nih apa yang dibahas. Jawab dong. Siap. Oke, saya sudah Coba. begini Siap. ya. Anda tadi Pembunuh cuma Yesus menyinggung. itu pahlawan atau penjahat? Tunggu Jawab. dulu. Saya tidak menjawab narasi Anda karena Anda Udah, turun. Anda Turun. ke gereja, Saya sudah colok sampaikan. pantat pendeta, jilat pantatnya. Saya bertanya, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Sederhana bukan? Tidak dijawab-jawab. Nah, mending kau ke gereja. Di sini tidak butuh ilmu congor. Ilmu bahlul tidak dibutuhkan di sini. Ya, Anda tinggal jawab karena di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, fungsi kematian Yesus untuk menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membunuhnya? Pahlawan Anda atau penjahat? Anda ingin mengatakan dia pahlawan. Oh, berarti pembunuhan itu betul adalah sesuatu yang baik dalam agama saudara. Anda ingin mengatakan penjahat, berarti betul agama Anda adalah hadiah dari si jahat. Mau kemana? Anda mau kemana? Ucapkan apa kepada pembunuh Yesus? Terima kasih paman. Berkat kalian kami memiliki Tuhan, dan berkat kalian dosa-dosa kami ditebus. Ayo, jangan munafri. Kalian ingin mengatakan dia penjahat. Apa? Penjahat. Dia itu pembunuh. Yesus adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penggenapan. Berarti sudah direncanakan supaya ada yang membunuh. Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Ya harus ada pembunuhnya. Bisa enggak Yesus mati sendiri tanpa dibunuh? Ya nggak bisa, kecuali dia bunuh diri. Berarti orang-orang yang berkongko-kongko melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian palsu, itu semua adalah perangkat-perangkat yang sudah disusun oleh Tuhanmu untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti tentara-tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi adalah kaki tangan Tuhanmu untuk mengeksekusi Tuhanmu sendiri. Lawak gak itu? Lawak. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawan dari agama Kristen.